Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nila Maulana Mursalina dengan NIM 2030110041. Saya di sini akan menyampaikan beberapa materi atau poin-poin penting dari materi yang telah saya kaji dan saya pelajari, yaitu materi pembahasan tentang keberagamaan Islam dalam sudut pandang usul fikih. Saya membuat media video penyampaian materi seperti ini adalah guna untuk memenuhi tugas kuliah Ilmu Islam Terapan tahun 2020 dengan dosen pembimbing Bapak Nur Said SAG MA. Nah, sebelum saya menginjak membahas tentang poin-poin penting dari materi pembahasan tentang keberagamaan Islam menurut sudut pandang ilmu usul fikih, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu keberagamaan Islam. Keberagamaan Islam itu adalah perihal agama atau beragama yang turun langsung dari Allah yang ditujukan untuk kaum Islam atau kaum Muslim. Supaya apa? Supaya nantinya para insan, para orang-orang Muslim itu dengan adanya keberagamaan dia bisa menumbuhkan jiwa naluri, potensi dasar bertuhan dan beragama itu dengan baik dalam diri mereka masing-masing. Nah, sekarang bagaimana keberagamaan Islam itu menurut sudut pandang usul fikih? Di dalam keberagamaan Islam, pastinya kita akan dihadapi dengan berbagai macam permasalahan. Baik itu permasalahan dalam hal apapun, pasti kita akan dihadapi dengan berbagai masalah itu. Nah, dengan adanya permasalahan itu, kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara istinbat. Apa itu istinbat? Istinbat itu adalah cara penentuan hukum, menentukan hukum dengan berbagai banyak pemikiran. Nah, dengan adanya istinbat itu kita bisa menghadapi persoalan itu dengan menimbang berbagai pendapat penentuan hukum tersebut. Nah, dengan dasar metode berpikir atau penyampaian pendapat seperti ini, itu bisa menjadikan sosok struktur keagamaan yang dikonsepkan oleh usul fikih tersebut bisa menyelesaikan masalah dengan berbagai dimensinya. Nah, di dalam keberagamaan Islam itu pasti ada yang namanya rumusan tipologi keberagamaan yang dalam satu segi tetap konsisten dan dengan ajaran Islam, dan di sisi lain memiliki potensi maksimal untuk mempertahankan Islam yang akan dicontohkan dan dianjurkan oleh Rasulullah dan para imam-imam mujtahid kita yang berpedoman pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, jika kita kaitkan antara keberagamaan Islam pada zaman Nabi, pada zaman dengan setelah Nabi wafat, itu sangatlah berbeda. Mengapa demikian? Karena keberagamaan pada zaman Nabi itu bisa dikatakan lebih minim dibandingkan dengan keberagamaan Nabi setelah wafatnya Nabi. Dan bisa dikatakan pula tingkat keimanan para sahabat yang masih menjumpai Nabi itu, tingkat keimanannya itu lebih kualitas imannya itu lebih tinggi dibandingkan para orang-orang Muslim yang hidup pada zaman setelah Nabi. Dan seandainya dulu para sahabat Nabi mendapatkan permasalahan, mendapatkan persoalan yang ingin
menyelesaikan masalah itu, mencari solusinya, dia lebih mudah. Karena mengapa demikian? Karena dia itu bisa menanyakan langsung persoalan tersebut kepada Nabi, karena dia bisa mendapatkan rujukan langsung kepada Nabi Muhammad. Tetapi berbeda dengan orang-orang muslim sekarang yang pada zaman setelah Nabi, jika mereka dihadapkan dengan sebuah permasalahan, nah dia harus bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara apa? Ya dengan cara menentukan hukum-hukum tersebut dengan cara istinbat. Karena dengan berbagai banyak persoalan seperti ini, yang bekerja keras adalah para imam-imam mujtahid. Mereka berjuang menentukan berbagai banyak pendapat untuk menentukan permasalahan dan menyelesaikan berbagai macam permasalahan tersebut. Dan dalam penentuan hukum tersebut dari para imam mujtahid yang satu dengan yang lainnya, itu seringkali mendapatkan berbagai banyak perbedaan antara pemikiran satu dengan pemikiran imam yang lainnya. Nah, dengan adanya berbagai banyak pemikiran tersebut, itu bisa menjadikan munculnya adanya atau bisa menimbulkan banyaknya keberagamaan dalam agama Islam tersebut. Dari materi keberagamaan Islam menurut sudut pandang usul fikih, itu ada keterkaitannya atau ada relevansinya dengan prodi yang saya ikuti, yaitu adalah prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, di mana di dalam prodi ilmu Al-Quran dan tafsir itu sangatlah berhubungan dengan keberagamaan Islam yang terjadi di zaman sekarang, di mana mahasiswa itu harus bisa menggali ilmu-ilmu, bisa menerapkan ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Lewat apa? Lewat tafsir-tafsir yang sudah dikarang oleh para mufasir, agar nantinya kita itu dapat menentukan hukum-hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran itu diimbangi dengan hadis-hadis atau ijma, qiyas, sehingga nantinya lahirlah para mujtahid baru di masa-masa yang akan datang, yaitu adalah kita, para generasi penerus bangsa dan agama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata saya tadi yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.